dilatih. Selanjutnya adalah jadilah orang yang SKSD. Itu penting banget guys, soalnya kebantu banget. Mau dimanapun itu, kapanpun itu, sama siapapun itu, teman-teman harus bisa menyesuaikan diri dengan siapapun, bener gak sih? Karena dunia itu luas banget, dan jadikan setiap langkah kita keluar itu sebagai pembelajaran kita, termasuk kita mau latihan public speaking. Jadi kalau orang-orang sering bilang SIM itu SIM itu SKSD banget sih gitu, yakinlah teman-teman, aku tuh lagi belajar public speaking biar aku tuh nggak canggung, aku nggak takut dan gak malu ketika nanti aku harus ngobrol depan presiden misal, amin. Ya percaya diri karena latihan gitu. Mau sama anak kecil, kayak mau sama anak seumuran kita, mau yang lebih tua, SKSD itu penting banget guys. Soalnya kelebihan SKSD ini adalah yang pertama, SKSD itu atau sok kenal sok dekat itu bikin kita jadi orang yang humble. Itu kelebihan dari SKSD. Soalnya dari public speaking itu sendiri ya, jadi orang yang humble itu adalah hal yang penting. Ketika kita humble, kita mudah banget komunikatif sama audiens gitu. Jadi kita nggak akan canggung guys. Mau itu sama anak kecil, kita biasanya nyapa sama mereka. Jadi kita tahu, oh kalau sama anak kecil tuh harus ngasih jawaban kayak gini. Itu tuh sebuah latihan sih sebenarnya. Kayak kalau kita ngobrol sama teman sebaya kita udah biasa, coba kita lebih sering ngobrol sama orang tua. Bukan orang tua kita secara kandung ya, tapi ya tetangga kita yang lebih tua usianya. Coba kita sering ngobrol sama mereka. Gimana keadaannya, sehat? Lagi kita coba untuk menyesuaikan obrolan sama mereka. Kayak mereka lagi bahas apa ya, kita ngikutin gitu. Oh ya gini gitu. Soalnya dengan cara kayak gitu kita tuh bisa refleks, bener-bener refleks. Walaupun aku ngomong sama teman-teman kayak bahasa loma, terus kayak ngomongnya gue terus ngomongnya cepet banget, tapi ketika aku dihadapan sama orang yang lebih tua usianya atau sama dosen aja, kayak semuanya itu berubah. Kayak kalau dari ngomongnya, gestur tubuhnya kita harus angkuh gitu depan orang tua, terus artikulasinya lebih sopan lagi, lebih jelas lagi. Itu semua itu dilatih. Terus nanti detik berikutnya ketemu lagi sama teman, bahas gue lu lagi atau apa lagi gitu, udah biasa, bener-bener semuanya tuh kekontrol dan terlatih karena kita tuh SKSD kepada siapapun. Terus ketemu sama anak, kalau lagi ngajar, kayak gini, nggak ada istilahnya kita salah ngomong depan anak. Kayak, lu kok ngomong gitu sih? Gue aja sih yang enggak gue. Nggak kayak gitu, soalnya emang kitanya tuh latihan yang banyak public speaking dengan cara SKSD. Penting banget. Walaupun kata orang, apaan sih so SKSD banget, sumpah jujur, aku sering banget kayak ini, baru aja ketemu, why not? Apa yang salah? Kenapa enggak? Ya udah, kita gak nyakitin mereka, kita gak ngehina mereka, kita lagi berusaha menyelesaikan diri aja, kok salah? Itu sih kayaknya paradigma yang kata aku buruk sih di Indonesia. Kayak SKSD aja dibilang so caper dan sebagainya, itu kayak kalau menurut aku sih nggak apa-apa. SKSD itu penting buat kamu yang pengen public speakingnya bagus. Oke? Yang kedua, manfaat dari SKSD selain untuk melatih public speaking, yaitu untuk menambah relasi yang benar-benar keren banget. Nih aku cerita bener-bener pengalaman aku sendiri. Jadi waktu ada di seminar LPDP ya, untuk nyari beasiswa S2 di luar negeri, kan banyak tuh orang-orang hebat gitu. Ada orang yang memilih untuk diem aja saat istirahat. Tapi kalau aku sendiri sih, ya udah ngajak kenalan, ngobrol. Walaupun itu dikenalin sama temen aku gitu, tapi manfaatnya keren banget. Tahu gak yang diajak ngobrol itu siapa? Yaitu dia adalah CEO yang punya lembaga training motivator gitu. Dan akhirnya aku dipilih sebagai motivator di lembaga tersebut tanpa ada penyeleksian. Keren gak sih? Itu udah manfaat dari SKSD. Sampai sekarang alhamdulillah aku jadi motivatornya di LDP Training, motivator milenial yang ngisi acara. Ya semua manfaat yang luar biasa sih. Jadi menurut aku mah SKSD gak ada salahnya sih. Selain untuk public speaking,
bikin kita relasinya lebih luas lagi. Bahkan mimpi aku jadi terkabul untuk jadi motivator kan. Jadi jangan meremehkan SKS. Oke teman-teman, tips yang ketiga untuk menjadi public speaker yang bagus yaitu dengan cara latihan di depan kamera dan diposting di sosial media. Ini adalah hal yang harus kita lakukan sekarang di saat pandemi ini. Jadi gak ada alasan, walaupun tadi kayak SKSD kita sekarang udah gak bisa, tapi kita bisa latihan dengan cara kita bikin video apapun itu terus dipost di sosial media kita, mau itu di WhatsApp kayak, mau itu di Snapgram kayak. Soalnya aku sendiri kalau ngisi acara tentang public speaking, aku minta teman-teman untuk latihan, action gitu. Aku sering bilang, you need to practice every time, every opportunity of your life. Mau dimanapun itu, kesempatan apapun ketika teman-teman bicara, ngomong. Kalau teman-teman gak bisa, karena gak semua orang punya kesempatan untuk bicara, ngomong di depan kamera dan posting. Makanya aku ke peserta, ke audiens, teman-teman keluarkan HP-nya, kita ngomong materi apapun itu, atau materi tentang pemuda, atau apapun itu, kita kasih bahan untuk mereka. Ternyata ketika ngomong tuh mereka kayak, oh teh bener ya, aku jadi percaya diri, teh aku mau ikutan. Malah mereka tuh ketagihan kayak ngechat personal, teh aku mau dong latihan. Yaudah kamu setiap hari bikin video, mau nge-review apa kayak buku kayak atau makanan kayak, terus kirimin ke aku. Itu bener-bener bermanfaat banget guys. Soalnya ada yang demam kamera karena mikir ini kita lagi ada di depan publik, tapi itu emang benar juga karena kita kan ditonton oleh banyak orang dan kita harus siap dengan berbagai komentar. So dengan begitu, dengan latihan depan kamera itu benar-benar ngasih impact yang bagus banget buat kita. Kayak ketagihan, kita ngomong benar-benar latihan kayak di depan publik banget sih kalau udah depan kamera. Jadi sama-sama perlu latihan, dan dengan di depan kamera itu adalah latihan terbaik sih buat aku. Karena dari latihan depan kamera itu bukan hanya tentang public speaking aja, tapi teman-teman juga bisa mengevaluasi. Tinggal diklik, tinggal diputar-putar aja terus videonya ketika kita ngomong, oh iya benar, kita kurang nih artikulasinya, kurang dipahami, kurang jelas nih, kurang kedengar sama aku gitu kan. Terus juga, oh iya teman-teman, ketika aku bicara di sini aku kurang ini loh, ekspresifnya kurang loh, dan sebagainya. Itu adalah manfaat dari ketika kita latihan di depan kamera. Terus teman-teman juga minta sama temennya atau orang tuanya untuk mengevaluasi, kakak ini aku kurang ini loh, atau bubu ini aku kurang ini, gimana dong, ada yang kurang nggak, coba dengerin apa yang salahnya. Itu kan bisa jadi evaluasi buat kita dan untuk latihan lebih baik lagi, bener nggak sih? So mulai dari sekarang latihan di depan kamera. Tips selanjutnya yaitu bodo amat lah. Serius, teman-teman itu harus bodo amat. Soalnya teman-teman aku banyak banget, mereka tuh hebat, keren, kece, berilmu, mumpuni segala hal yang harus dia ungkapkan depan publik. Cuman mereka tuh kayak malu, insecure, takut dikomen, takut dikritik, dihina ini langsung down, dikritik ini langsung down, gak mau ngomong lagi dan sebagainya. Nah, maka bodo amat ini adalah sebuah senjata buat kita yang mau sukses. Kita perlu tuli untuk menggapai kesuksesan. Jadi nggak semua pendapat mereka tuh harus dimasukin hati. Mereka itu punya hak berbicara dan kita punya hak untuk tidak mendengarkan. So kalau segala sesuatu yang bikin kita down, bodo amat. Soalnya kita nggak maksud untuk nyakitin mereka. Kita latihan untuk menjadi lebih baik. Kita pengen jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. So kalau kita gugur, kalau kita down cuma digituin aja, sampai kapan kita maju? Makanya bodo amat aja. Selama kita tadi gak nyakitin, ya lanjutin aja. Orang kita nggak hina mereka kok. Soalnya kalau kita dikritik terus kitanya jadi down, itu adalah sebuah kemenangan buat mereka. Jadi mereka tahu, oh cara ngejatuhin si ini dengan cara dihina, dia nggak akan dakwah lagi, dia nggak akan jadi influencer lagi, dia nggak akan ngasih impact buat orang lain lagi. Udah hina aja, gampang beres. Nggak gitu say. Oke. Maka bodo amat itu penting banget sih buat kita, buat aku, buat kamu, kita semua yang mau maju. Oke? Bodo amat. Tapi teman-teman, jangan sampai bodo amat ini salah menempatkan ya. Kalau teman-teman dikasih nasihat yang baik-baik, jangan sampai bodo amat. Tapi ketika teman-teman dicibir, dihina, nah baru seni bodo amat itu kita gunakan. Oke, tips yang terakhir yaitu kuasain materi, atau kita banyak baca buku untuk menambah pembendaharaan kita, untuk menguasai apa yang akan kita sampaikan. Oke.
Tapi aku sengaja memahami atau menguasai materi ini disimpan di terakhir. Soalnya gini, menurut aku kalau kita udah percaya diri, kita udah bodo amat, kita udah yakin dengan apa yang akan kita lakukan, mau kita mau bahas apapun itu, materi apapun itu, kita bakal bisa gitu. Walaupun ya bagi sebagian orang materi itu penting, tapi menurut aku yang pertama harus ditanamkan itu yaitu akarnya dulu, yaitu percaya dirinya dulu, latihannya dulu, keyakinan yang terbesar dalam diri dulu, baru ke materi. Oke? Soalnya banyak kok orang yang materinya banyak, mereka menguasai apapun itu tentang bidangnya, tapi mereka tuh nggak berani untuk public speaking. Itu sebenarnya menurut aku sayang banget. Menurut aku bener-bener mubazir banget gak sih? So, buat teman-teman, latihan dengan cara yang pertama depan kaca, depan kamera, SKSD, atau ngomong dimanapun itu, baru deh materi. Menurut aku sih gitu. Walaupun kebanyakan orang yang tadi materi dulu baru. Oke teman-teman, kenapa aku bahas menguasai materi itu di akhir? Soalnya maksud aku gini loh, mau kita bahas apapun itu, mau kita mau ngomongin apapun itu, materi itu ngikutin. Oke? Jadi kalau materi mah insya Allah gampang gitu, gampang kita pahami, gampang kita kuasai. Yang sulit itu ketika kita mengendalikan semua hal-hal yang tadi itu. So, kita perlu latihan, kita perlu yakin bahwa kita tuh bisa. Buang paradigma kita tuh takut gitu ya, nggak perlu lagi. Oke? Semangat pokoknya, kita pasti bisa. Oke teman-teman, alhamdulillah videonya selesai. Itu adalah tips trik pengalaman aku untuk jadi public speaking yang bagus dimanapun teman-teman berada. Karena itu yang udah aku lakukan dan itu bener-bener worth it banget. So, buat yang mau belajar, yuk praktek mulai dari sekarang. Oke? Semoga kita jadi orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa subscribe. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.